Hari ini kita berkumpul di Polda Kalimantan Barat untuk memberikan dukungan kepada Bapak Kapolda kita dalam memberantas mafia tanah. Karena dalam sejarah di Kalimantan Barat belum pernah ada tersangka mafia tanah yang melibatkan perusahaan besar yang punya akses kekuasaan dan akses ekonomi. Akan tetapi mafia tanah PT Bumi Indah Raya berusaha menggagalkan usaha Polda Kalimantan Barat memberantas mafia tanah. Padahal memberantas mafia tanah sudah menjadi atensi Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, dan pasti akan menjadi atensi Bapak Presiden yang akan datang. Ketika saya dan pengacara saya diundang gelar perkara di Biro Wasidik Mabes Polri yang diminta PT Bumi Raya, saya merasa diperlakukan tidak adil dan sungguh merasa tertekan, ada keberpihakan. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Kapolda untuk bersikap tegas seperti janji Bapak Kapolda kepada saya, tidak akan membiarkan masyarakatnya yang kecil dijolimi. Itu janji Bapak Kapolda kepada saya. Mohon kepada Bapak Kapolda untuk melaporkan semua ini kepada Bapak Presiden dan Bapak Kapolri. Karena diduga kuat mafia tanah berlindung di Biro Wasidik, dan diduga kuat Biro Wasidik menjadi tameng bagi mafia tanah. Untuk itulah saya mohon semuanya kawan-kawan kita dukung Polda Kalimantan Barat, dukung Kapolda untuk memberantas mafia tanah. Terima kasih dan kita tepuk tangan untuk Kapolda. Hidup Kasade! Saya sekali lagi menyampaikan penyidik kami. Terima kasih. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Sebagai tersangka dari bulan Agustus. Tapi apa yang terjadi di Biro Wasidik Jakarta sana? Kak Lili Santi tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Biro Wasidik ketika kita perkara di Mabes Polri, Biro Wasidik sudah melakukan itu semua, cuman Biro Wasidik sudah menyalahi aturan. Jadi mekanisme yang dilakukan oleh Biro Wasidik di dalam gelar perkara itu sangat salah, dan itu mekanisme dalam gelar perkara di Mabes Polri bukan seperti itu. Saya tidak ngerti mereka ini paham tidak mekanismenya, sebab tidak bisa bicara tentang detail persoalannya kasus per kasus A, B, C dan sebagainya, karena mereka tidak memahami jalan sebenarnya. Yang harus dilakukan oleh Biro Wasidik itu adalah mekanisme dalam penyidikan itu. Apakah mekanisme penyidikan itu sudah betul atau tidak? Apakah sudah sesuai tidak dengan rentetan yang sudah diatur di dalam Perkap Kapolri misalnya? Bukan itu saja yang menjadi pegangan. Jadi bukan bagaimana menilai, mengeksaminasi kerja-kerja penyidik, bukan begitu. Jadi artinya bahwa yang dilakukan oleh Biro Wasidik itu cacat hukum sebenarnya. Dan juga Biro Wasidik tidak punya kewenangan untuk bisa menganulir keputusan, menganulir kerja-kerja penyidik Polda Kalbar. Jadi penyidik Polda Kalbar ini sudah benar jalan ceritanya, dan mekanismenya, fakta-fakta hukum, fakta-fakta yuridis maupun fakta-fakta fisik itu sudah ke lapangan, sudah melihat bahwa memang ada sesuatu yang salah di sana, dan itu sudah dilakukan langkah yang sudah tepat oleh Polda Kalbar untuk sudah menetapkan tersangka, dan kita berharap ini segera untuk ditindaklanjuti lebih lanjut lagi, ya kan, sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Sekali lagi saya katakan, Biro Wasidik tidak punya kewenangan untuk bisa menganulir itu, ya kan. Tidak boleh satupun yang bisa menganulir kerja-kerja para penyidik yang ada, ya kan. Kalau enggak ya udahlah, nggak usah pakai Polda Kalbar, langsung aja orang Mabes saja turun ke sini, ya kan, kalau nggak percaya dengan kerja-kerja kawan-kawan yang ada di Polda ini. Jadi sebenarnya semua sudah profesional. Sekali lagi, kalau misalnya Biro Wasidik melakukan itu, menganulir itu atau mengintimidasi penyidik di sini, maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum maupun langkah-langkah yang lain. Sekali demikian. Pak, hasil daripada audiensi tadi Pak? Ya, ada lagi tadi, alhamdulillah yang kita sudah banyak kita sampaikan juga. Pada dasarnya sama seperti yang disampaikan pada ketika orasi tadi, dan beliau tetap akan konsisten untuk melaksanakan itu semua, dan dalam waktu yang dekat ini tidak akan lama lagi terus dilakukan proses-proses itu. Dan ini mafia tanah, yang namanya mafia tanah tentu banyak pihak yang terlibat di sana, ya kan, bukan hanya satu orang. Ada primus inter pares-nya di dalam BPN itu siapa, kemudian bagaimana primus inter pares yang ada di Bumi Indah Raya itu sendiri, dan itu orang-orang yang baik langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya mafia tanah ini harus segera ditindak. Yang sekarang ditetapkan tersangka itu hanya merupakan bagian yang terkecil daripada pelaksanaan tindak pidana ini.
melapor, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan unek-uneknya terkait dengan penanganan perkara kasus sengketa tanah, terbang tinggi tanah, yaitu dengan LP 540 tahun 2022 tentang pemalsuan dokumen, seperti itu ya. Subdit 3 sudah menangani kasus ini dan menetapkan sebagai tersangka dari salah satu pihak terlapor, seperti itu ya. Kita tangani terus kasus ini, dan kemudian terakhir kemarin sudah digelarkan khusus juga dari Mabes Polri. Kita menunggu hasil dari Biro Wasidik Barreskrim Mabes Polri, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Jadi dalam pengusutan kasus ini nggak ada intervensi ya dari Barreskrim? Gitu? Oh, tidak ada intervensi ya. Kemarin sudah kita gelarkan khusus di Barreskrim Mabes Polri. Kita menunggu hasil dari Biro Wasidik tentunya sebagai satker teratas atau guna fungsi dari Ditreskrim Polda Kalbar. Ya. Sementara untuk status Sugianto sendiri itu gimana, Mas? Masih tersangka. Masih tersangka ya, Ya. sampai saat ini ya? Iya. Artinya tidak diambil alih oleh Mabes Polri atau gimana ya? Tidak, masih Subdit 3, masih Ditreskrim yang melakukan penanganan penyidikan oleh kasus ini. Ya. Terus ini kan baru satu tersangka nih, apakah ada rencana untuk mengembangkan penyidikan? Kita tidak berpersepsi, nanti melihat fakta-fakta hukum yang terkonstruksi dengan baik. Kita kalau memang ada bisa jadi, tapi kita tidak berandai-andai ataupun berpersepsi yang lain ya. Seperti itu, kita fokus ke satu tersangka. Tidak. Saya selaku penjaga tanah Kalisari, begitu ada penjelasan hasil dari Biro Wasidik Jakarta, merasa tidak aman, makanya saya keluar di sini. Tadi saya menurunkan anggota saya 84, 96 lah. Itu terdiri dari Sri Kandi sama Kopi saja yang satpamnya tidak boleh sama. Terus pengawalan ini Bang, sampai pengawalan ini apakah nanti akan terus dikawal atau seperti apa? Terus makanya saya tadi dalam mediasi di Polda tadi saya sampaikan segera mendapat kepastian hukum atas nama Sugianto sebagai tersangka. Apabila tidak, saya akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi. Saya akan satma yang ada di Kalimantan Barat dan seluruh MPC yang ada di Kalimantan Barat sampai ke MPW untuk menanyakan kembali ke Polda Kalimantan Barat. Tujuan kami ke Polda hari ini itu adalah untuk memberi apresiasi kepada Bapak Kapolda Kalimantan Barat supaya tegak lurus memberantas mafia tanah. Jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun, karena saya merasa ada kejanggalan waktu gelar perkara di Biro Wasidik. Ada indikasi keberpihakan. Saya merasa korban, merasa terzolimi di sana. Untuk itulah saya ke Polda Kalimantan Barat mohon perlindungan kepada Bapak Kapolda. Mohon Bapak Kapolda Kalimantan Barat menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Presiden bahwa ada di oknum-oknum di Biro Wasidik yang diduga mau menjadi tameng mafia tanah. Terima kasih.